Hai semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Agape Primana Sinukaban, NIM 21924420008, Prodi Pendidikan Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar manajemen pendidikan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing, SPD, MPD. Jadi, konsep dasar manajemen pendidikan mencakup 4 poin. Yang pertama itu adalah pengertian manajemen pendidikan. Yang kedua, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang ketiga, fungsi manajemen pendidikan. Dan yang keempat adalah ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Apakah itu manajemen? Jadi manajemen pendidikan adalah sebuah tata kelola sumber daya, baik sumber daya manusia, material, waktu, informasi, dan sumber daya lainnya, agar penggunanya lebih efektif dan efisien, dan diatur mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga dan pengawasan kegiatan pada bidang pendidikan. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan adalah terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Meningkatnya citra positif pendidikan, teratasinya mutu pendidikan karena masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Yang ketiga adalah fungsi dan manfaat manajemen pendidikan. Jadi fungsi yang pertama adalah perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh suatu kelompok demi tercapainya tujuan yang telah digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, termasuk pemilihan alternatif keputusan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya, dan mengkoordinasikan demi efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Dan fungsi yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan atau directing ditujukan untuk membimbing bawahan agar menjadi pegawai yang mempunyai pengetahuan dan keahlian memadai, serta bisa bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pada dasarnya, pengarahan berkaitan dengan motivasi, komunikasi, dinamika kelompok, dan kepemimpinan. Fungsi yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan sangat diperlukan untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana hasil yang telah tercapai. Istilah pengawasan juga bisa diartikan atau disamakan dengan pengendalian, yang diperlukan untuk memastikan bahwa suatu aktivitas atau kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Masuk yang terakhir, yang keempat adalah ruang lingkup. Ruang lingkup manajemen pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu menurut wilayah, menurut objek garapan, dan menurut fungsi kegiatan. Yang pertama, menurut wilayah kerja, ruang lingkupnya meliputi manajemen seluruh negara, manajemen satu provinsi, manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas. Menurut objek garapan, yang kedua, ruang lingkupnya meliputi manajemen siswa, manajemen ketenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas. Yang ketiga, menurut fungsi kegiatan. Ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengkoordinir, mengkomunikasikan, mengawasi, dan mengevaluasi.
Itulah dia sedikit tentang konsep dasar manajemen pendidikan dari saya. Sekian dan terima kasih.